Bapak Ibu diberkati? Luar biasa ya, terima kasih Pak Jo. Yang akan kita bicarakan, yang akan saya sharingkan hari ini adalah God's image increase, ya, bertumbuh. Nah, ini nyambung sekali dengan apa yang disampaikan oleh hambanya tadi Pak Jo. Jadi gini, slide-nya udah dikeluarkan ya, oke. Sehubungan dengan semua tadi yang dinubuatkan Tuhan melalui hambanya dan semuanya itu, kita tahu kita itu perlu increase, perlu bertumbuh, ya. Kejadian 1 ayat 26 berbunyi, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas ternak, dan seterusnya. Itu artinya kita tumbuh, kita menguasai, kita meredominate semuanya. Nah, ada hal yang penting yang saya ingin ingatkan Bapak Ibu adalah di sini dikatakan Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Tuhan, bukan seperti, ya. Jadi kita, Bapak Ibu dan saya adalah gambar dan rupa Tuhan itu sendiri. Hati-hati dengan setiap apapun penyesatan yang mengatakan bahwa kita itu seperti Tuhan. Enggak, kita itu adalah diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan sendiri. Nah, tentu saja kita perlu untuk next level kalau kita bandingkan keadaan kita sekarang, jujurlah kita mungkin kita bicara juga apakah kita sudah mencerminkan gambar dan rupa Tuhan, itu yang akan kita bicarakan di G7 ini, increase. Next slide. Oke, ini firman yang saya dapatkan ketika menyiapkan sharing ini adalah Roma 11 ayat 17-18. Ini nanti akan di-sharing kok PPT-nya. Sebagian dari cabang-cabang pohon zaitun, yaitu orang-orang Yahudi, sudah dikerat. Dan pada bekas keratan itu dicangkokkan cabang pohon zaitun liar, yaitu saudara-saudara yang bukan Yahudi, saya dan Bapak Ibu. Saudara dicangkokkan di situ supaya saudara menikmati segala yang baik dari kehidupan rohani orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, jangan saya dan Bapak Ibu menganggap enteng mereka yang sudah dikerat seperti cabang itu. Kalian harus ingat, kita semua harus ingat bahwa kita hanya cabang saja, dan bukan cabang yang memberi makan kepada akar, melainkan akar yang memberi makan kepada cabang. Bagian kata terakhir ini sangat penting sekali, melainkan akar yang memberi makan kepada cabang, bukan cabang yang memberi makan kepada akar. Nah, mari kita renungkan pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Masa percepatan yang disampaikan oleh hambanya tadi jelas memberi pada kita pilihan untuk kita tumbuh, increase secara normal, seperti yang Pak Jo katakan, naik mobil ke Bali, bisa mampir-mampir, bebas, enak, atau supranatural dengan pesawat. Tapi mari kita ingat, untuk kita tumbuh, increase secara supranatural, ada syarat-syarat. Naik pesawat tadi, menikmati segala yang baik yang disediakan oleh Tuhan untuk bangsa pilihan. Tapi ada syaratnya ya Bapak Ibu, dikerat dari cabang, kemudian ditempelkan kepada cabang yang sesungguhnya. Ini yang benar-benar sangat perlu untuk kita siapkan dan kita sikapi dan kita reaksi dengan baik. Yang tadi Pak Jo katakan, jangan sakit hati dan jangan sebagainya. Kita itu harus, kalau kita memilih jalur yang supranatural, berarti kita akan dicangkokkan, seperti yang Roma tadi katakan. Nah, dicangkokkan itu artinya adalah ada bagian dari hidup kita yang dikerat. Next slide ya. Ini adalah gambar dari pohon zaitun dan sebelah kanan adalah gambar dari batang kayu. Saya ingin cerita sedikit aja sekilas. Kalau di negara kita, kayu ini dari ukurannya bisa ditentukan umurnya. Ya, rata-rata kalau saya nggak salah tiap 1 tahun bertambah diameter sekitar 1 cm. Itu di negara tropis. Kalau di negara yang musim dingin, mataharinya lebih sedikit, pertumbuhannya lebih lambat. Nah, Bapak Ibu, untuk bertumbuh secara natural di akar yang kita miliki sendiri,
kita itu butuh sinar matahari dan kita bertumbuh lambat. Tapi ketika kita masuk ke masa percepatan supranatural, next slide. Ya. Seperti ini dicangkokkan. Prosesnya tidak persis seperti ini. Karena begini, nomor 1 itu dahan, pohon utamanya, pokok utamanya. Kemudian nomor 2, pokok itu dikerat. Ini adalah ketika bangsa Israel menolak Tuhan Yesus Kristus. Dahan itu dikerat. Supaya apa? Supaya kita bisa dicangkokkan. Nomor 3 setelah dia dikerat. Nah, nomor 4-nya itu mungkin tidak terlalu representatif. Gambarnya adalah sebetulnya kita sebagai tanaman di tempat lain dipotong, diambil, ditempelkan ke yang nomor 4 itu. Jadi kita harus punya satu kerelaan untuk dipotong. Tidak ada jalan lain. Ditempelkan kepada pokok yang benar. Begitu kita ditempelkan pokok yang benar, apa yang kita dapatkan? Zat-zat makanan, getah zaitun yang asli, yang murni. Zat makanan yang kita tidak ambil sendiri lewat akar kita. Ketika kita memilih akar kita memilih pilihan kita, jenis makanannya, apapun. Tapi ketika kita dicangkokkan seperti yang di nomor 4 itu adalah gak bisa milih. Makanannya akan disuplai oleh akar. Adalah akar yang memberi makan, bukan dahan yang memberi makan. Ini gak mudah loh Bapak Ibu. Tapi tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, harus seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah dia dicangkokkan, dia akan tumbuh lebih cepat. Secara supranatural, kita akan mengalami masa percepatan itu. Nah, next slide. Nah, ini ada pilihan, ya, pilihan. Kita harus rela dikerat, tanaman yang asli kita dipotong. Dari tanaman yang dikerat, ada yang dibuang pasti, supaya kita ditempatkan di suatu tempat yang baru. Tempat yang baru artinya tadinya kita pendek, dipindahkan di tahan yang lebih tinggi. Berarti akan menerima sinar matahari lebih banyak, menerima proses, menerima didikan yang lebih banyak. Tapi makanan kita juga akan berbeda. Makanan itu bicara tentang firman, kebenaran, tentang didikan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kita berharap sebetulnya dengan kita ada di sini dan kita siapkan untuk G7 adalah Bapak Ibu dicangkokkan kepada pokok yang sudah tumbuh lebih dahulu, sehingga tidak perlu mengulang proses merintis, tumbuh dengan kecepatan yang normal 1 tahun sekali tambah 1 cm. Enggak. Percepatan yang disampaikan oleh hambanya Pak Jo tadi bicara tentang ini. Mari dicangkokkan, terima makanan, firman, kebenaran, didikan yang baru. Harus menyesuaikan diri, makanannya berubah. Increase, ini adalah increase yang supranatural dan ini adalah pilihan. Tapi saya berdoa sungguh-sungguh Bapak Ibu akan sungguh memilih pilihan yang supranatural ini. Tahun depan, seperti yang sudah disampaikan tadi hambanya Pak Jo, keadaan tidak tambah baik. Keadaan akan sulit lah ya, intinya sulit. Bayangan krisis ekonomi itu tidak hanya lokal di Indonesia, tapi justru global. Ya, terjadi banyak hal lah yang kita tidak akan bahas di sini. Tapi percayalah, kita sangat perlu untuk berdoa. Nah, dicangkokkan itu juga bicara tentang Bapak Ibu dan saya menerima kekuatan roh yang baru, iman yang baru, otoritas yang baru. Dan Bapak Ibu adalah God's image, pembawa citra Tuhan. Nah, di Ayub tadi dikatakan, mari kita pilih yang benar. Ya, itu saya baca yang bawahnya aja. Namun demikian orang benar akan berpegang teguh pada jalan-jalannya. Orang yang memiliki tangan yang bersih akan semakin kuat. Ya, seperti yang difirmankan, disampaikan oleh Pak Jo tadi, kita akan dibuat semakin kuat, semakin tinggi, semakin cepat, semakin segala sesuatunya lebih supranatural. Nah, next slide. Apa yang terjadi setelah tanaman itu dicangkokkan? Setelah kita dicangkokkan, setelah kita rela dipotong, kemudian ditempelkan ke bahan yang lain, segala sesuatu baru, perlu cara baru,
perlu cara berpikir baru, makanannya baru. Ada yang harus diubah. Dalam bahasa kita adalah kita harus selalu mengandalkan dan menantikan Tuhan. Nah, di titik ini Bapak Ibu, saya mau sedikit bersaksi tentang proses ini ya. Tadi saya lupa memperkenalkan diri ya, saya Haryanto nama saya. Saya mengembalakan jemaat di Jakarta Utara, di Sunter. Ini dimulai dengan ketika Ibu PMI, Bu Panglima bilang start, buka. Gak mudah sih, saya orang yang bekerja full time, bukan full time hamba Tuhan, full timer. Saya bekerja full time, saya profesional kerja di perusahaan dan ya begitulah ya. Tiba-tiba harus memulai sesuatu. Itu Tuhan bicara ke saya, itu loh kamu ketika engkau dipotong dan dicangkokkan. Pasti ada yang gak enak sih, karena kita kan menyukai kedagingan kita ya, kebiasaan kita, oh biasanya gini, itu harus dirubah semuanya. Tapi ada makanan baru dan ketika itu tumbuh, Tuhan janjikan tumbuh lebih cepat. Jemaat kami gak besar, tapi kami memberi makan ke orang-orang sekeliling, memberi makan ke setiap bulannya kami memberi makan orang-orang yang di dekat tetangga-tetangga, ojek online dan semuanya kami panggil untuk ini. Bukan memberi makannya, tapi kami berkata itu adalah meterai dari supaya mereka merasakan kebaikan Tuhan dan akan satu hari Tuhan bertindak untuk menyelamatkan mereka. Bukan hanya mereka, tapi segenap kaum mereka semuanya. Nah, dicangkokkan ini kelihatannya oke kalau sudah berbuah ya. Tapi kalau lagi dalam proses memang ya tidak terlalu mudah lah. Tapi marilah kita percaya. Nah, dalam proses itu ada hal-hal ini. Next. Dalam proses itu ya ada selalu sedikitnya dua hal yang harus kita pilih. Kekhawatiran, ketakutan. Lawannya adalah faith, iman. Kita akan punya itu di kanan ya, fear, ketakutan, kekhawatiran, tapi kita punya senjata yaitu iman. Tuhan itu tidak pernah tertarik untuk mengintimidasi kita. Tuhan itu tertarik untuk membuat iman kita lebih kuat. Ya, fear versus faith. Next slide. Tuhan itu tidak pernah tertarik untuk membuat Bapak Ibu dan saya menjadi korban. Never a victim. Tapi Dia sangat tertarik membuat Bapak Ibu dan saya menjadi bejana kemuliaannya. Ketika nanti Bapak Ibu pulang kembali ke daerah, ke provinsi masing-masing, itu yang Dia inginkan. Ketika Bapak Ibu menghadapi apapun juga, tekanan, bisa kekurangan, bisa apapun juga, percayalah, Tuhan akan berikan iman yang cukup kok untuk menghadapi itu. Dan Dia tidak pernah merencanakan untuk menjadikan kita korban. Yang ada adalah rencananya adalah menjadikan kita bejana kemuliaan Tuhan. Next. Ada saatnya lewati pembakaran, melewati panas, melewati api. Tujuannya bukan membuat kita terbakar, tujuannya lah membuat kita dimurnikan, refine. Lewat kesulitan, lewat panas, lewat apapun juga, tujuan Tuhan adalah yang di kiri itu, refine. Next. Apakah nanti bisa mengalami rasa sakit? Menurut saya ya. Rasa sakit itu bisa disebabkan banyak hal. Bisa karena orang lain, bisa karena kebodohan kita sendiri, bisa banyak hal. Tapi percayalah Bapak Ibu, bukan pain, bukan rasa sakit yang Tuhan inginkan, tapi purpose, tujuan dalam hidup kita yang Tuhan ingin sungguh berikan. Supaya kemudian kita itu masuk dalam rencananya, purpose ya. Jadi masuk ke dalam kehendaknya Tuhan, bukan rasa sakit itu yang penting. Next. Masih ada lagi enggak? Apakah kita kemungkinan akan menghadapi konflik dengan keluarga, dengan saudara, dengan apapun juga? Yes. Tapi tujuan Dia adalah calling, panggilan.
Dia tidak tertarik untuk membuat kita punya musuh, bertambah musuh dan lain sebagainya. Ya, orang dunia aja tahu 1000 teman kurang 1 musuh kebanyakan, ya kata Presiden Prabowo. Tuhan lebih tahu. Tapi dia punya calling, dia punya panggilan dalam hidupmu. Dan kalau calling itu harus terjadi melalui konflik, dia akan biarkan konflik itu terjadi. Tapi miliki keyakinan bahwa calling itu tidak akan pernah gagal kalau kita berserah kepadanya. Kalau kita memilih makan dari akar, dari dahan yang Tuhan berikan tadi, makan dari dan masuk ke dalam percepatan. Sebagai penutup saya cantumkan 2 firman, ya. Yang pertama adalah 2 sama sebetulnya, Yesaya 60 ayat 21-22. Dan ini saya ingin Bapak Ibu deklarasikan, ya, dan kan diganti. Pendudukmu, Bapak Ibu ganti, tiap provinsi tempat Bapak Ibu tinggal, kota-kota, semuanya orang-orang benar. Kami memiliki negeri untuk selama-lamanya. Kami adalah cangkokan yang ditanam tangan Tuhan sendiri untuk melihatkan keagungan Tuhan. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Tuhan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Kalau Bapak Ibu sekarang paling kecil atau paling lemah, nggak perlu khawatir. Ini calling Tuhan, menjadi kaum yang besar, menjadi bangsa yang kuat. Dan siapa yang akan melakukannya? Tuhan pada waktunya. Ikuti proses, ikuti semuanya, ikuti dicangkokkan, ada hal yang dipotong, ada makanan yang baru, ada cara berpikir yang baru, ada cara bereaksi yang baru. Tapi kita akan masuk ke dalam Yesaya 60 tadi. Dan next slide-nya adalah yang dalam Amplified Version. Ini untuk for our brothers and sisters from overseas. Ya, I would also like you to declare, ya, Isaiah 60 21-22. Ya, then all your people, you may say, all the people in China, all the people in Malaysia, all the people in your country, yeah, will be uncompromisingly and consistently righteous. They will push the land forever. The branch of my planting, tanaman, the branch that God Himself plant, the work of my hands, God's hands, that I may be glorified, to glorify God. The smallest one will become 1,000 a clan, and the least one a mighty nation. I, the Lord, will quicken it, will do it quick, and it is appointed time. Jadi Bapak Ibu, saya akan tutup dengan kita mendeklarasikan Yesaya 60. Bapak Ibu deklarasikan untuk kotamu, untuk provinsimu, untuk daerahmu, and brothers and sisters from overseas, you declare for your own country, for your own area, in your own language, doesn't matter, God understands. Ya, oke.